Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Hari ini kita lagi di garasi taksi seperti biasa, dan hari ini kita coba sharing lagi seperti biasa ke teman-teman yang mau beli mobil Vios Gen 1. Ini kebetulan yang ada di depan kita adalah Vios Gen 1 Matic. Jadi hari ini kita coba bahas kekurangan dan kelebihan Vios Gen Matic generasi pertama, Vios Gen 1 ya, generasi pertama yang Matic. Tonton terus videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, lanjut teman-teman. Jadi hari ini kita mau bahas satu mobil Vios Gen 1 Matic untuk kekurangan dan kelebihannya. Yang pertama adalah kekurangan dari mobil Vios Matic ini ya. Tapi sebelum kita bahas, kita coba review dulu mobil ini. Kita coba ulas dulu. Mobil ini mobil tahun 2003 sampai 2007, generasi pertama dengan mesin 1 NZ. 1 NZ yang dipakai generasi pertama, kedua, dan ketiga. Jadi ini cukup lama untuk mesinnya. Jadi dipakai untuk sedan Vios ini lama banget ya. Jadi 2003 sampai 2013. Jadi hampir 2003 sampai 2016, kalau nggak salah 2015. Jadi hampir sekitar 13 tahun mesin 1 NZ dipakai sama Toyota. Nah, jadi kurang lebih penampakannya seperti ini, teman-teman. Ini sedan cukup kompak. Kita coba kelilingin dulu apa yang ada di mobil ini seperti apa. Nah, ini jadi tampilan belakangnya. Nah, ini tampilan belakangnya. Jadi mobil tampilan tahun 2003-an itu City ataupun rata-rata ininya ada seperti ini. Jadi ini ada ini ciri khasnya. Jadi rata-rata kalau teman-teman lihat kurang lebih rata-rata bisa rata-rata seperti itu ya. Nah, lanjut. Jadi teman-teman yang punya mobil Vios Gen 1 yang mau beli, kekurangannya apa aja? Kita coba dari segi dari dalam deh, kita coba lihat. Jadi banyak yang mengeluhkan, sebenarnya ini ya balik lagi ke masing-masing ya, tapi ini kan kita review sejujurnya kita ya. Jadi banyak yang mengeluhkan masalah di sini. Nah, jadi kekurangannya ada posisi yang speedometer ada di tengah. Jadi ini biasanya ciri khasnya taksi-taksi lah. Jadi speedometernya ada di tengah, jadi agak sulit untuk teman-teman monitor, walaupun secara pandangan tetap kelihatan nih. Contoh kayak gini ya, kita coba nih. Nah, tapi kalau buat teman-teman yang posisinya yang agak lumayan kurang tinggi ya, agak susah. Jadi kayak gini deh. Jadi dia harus dari atas. Jadi kurang lebih seperti itulah. Tapi ini kekurangan ini sebenarnya kan kita nggak tahu. Tapi ini menurut teman-teman salah satu kekurangannya. Kenapa? Karena nggak di sini ya. Biasanya kan di sini. Jadi di sininya terlalu polos. Tapi itu pun menjadi kelebihan. Jadi nggak ada penghalang untuk teman-teman bawa mobil. Itu mungkin pertimbangan dari pihak Toyota. Mungkin ya. Itu kekurangan yang pertama. Nah, teman-teman, nih kita sambil buka mesinnya, nanti kita dulu. Nah, kekurangan yang kedua apa? Ada di bagian setir ini. Jadi sistem beloknya atau power steeringnya dia masih menggunakan minyak. Jadi minyak power steering. Jadi mobil ini masih menggunakan minyak power steering. Jadi itu salah satu kekurangan untuk ini. Sehingga mobil tahun ini rata-rata untuk power steeringnya rembes. Mobil ini untuk rata-rata power steeringnya rembes dan biayanya agak lumayan. Jadi kalau teman-teman mau rapihin untuk power steering, itu biayanya kisaran bisa sampai 1 juta sampai 2 juta, tergantung teman-teman mau ganti atau enggak. Terus kekurangan selanjutnya adalah apa? Ini walaupun secara fisik mobil ini bagus ya,
Ini kan mobilnya bagus secara fisik, tapi karena mobil Vios ini dipakai untuk taksi, jadi konotasi teman-teman adalah mobil ini seperti mobil bekas taksi. Nah, itu salah satu kekurangannya. Jadi dari speedometernya, dari power steeringnya, terus dari image. Jadi image-nya. Nah, image untuk mobil X taksi. Jadi ini kesannya mobil X taksi. Nah, terus kekurangan yang selanjutnya adalah mobil untuk kelas yang cukup premium ini tidak dikasih airbag. Jadi Honda udah dikasih airbag tahun itu, tapi ini nggak ada airbagnya. Jadi itu untuk fitur keselamatan airbagnya agak lumayan apa ya, jadi tanda tanya lah kenapa Toyota nggak ngasih airbag untuk mobil tahun itu ya. Jadi itu salah satu kekurangan yang ada di mobil Vios Gen 1. Nah, sekarang kita ambil kelebihannya apa aja. Oke, lanjut teman-teman, tadi lagi azan jadi kita sementara di break dulu. Jadi lanjut, tadi kekurangannya sudah saya bahas. Sekarang kita bahas kelebihan. Pertama adalah kita bahas dari segi mesinnya. Nah, jadi ini mesin ini satu NZ VVT-i. Ini mobil cukup jadi mesinnya ini cukup bandel, maka mobilnya dipakai mesin ini dipakai sampai generasi ketiga, generasi pertama, kedua, ketiga. Spare partnya gampang, terus apalagi ya, bandel, irit. Jadi ini kelebihan dari mobil Gen 1 Vios ya. Ini mesinnya cukup bandel dan cukup irit. Terus spare partnya juga gampang. Jadi teman-teman nggak usah khawatir untuk mobil yang tahun 2003 spare partnya nggak ada. Jadi kelebihannya salah satunya adalah mesinnya irit, bandel. Terus juga spare partnya juga gampang. Dan yang penting, jadi ini kalau kita lihat sekilas ya, kita lihat dari mobil apa ya, nggak ada contohnya sih, Gen 2 ya. Kita lihat coba dari Gen 2. Nah, ini kan kelebihan, ini malah naik kelas ya, bukan sama-sama mobilnya. Jadi ini Gen 2 dan ini Gen 1. Nah, kelebihan yang paling krusial dari Gen 1, maksudnya yang paling menonjol dari Gen 1, itu adalah handlingnya. Jadi mobil ini handlingnya cukup baik, cukup oke. Dengan kecepatan 130, 120 itu mobil ini masih enak dipakai. Jadi ini cukup oke buat teman-teman yang untuk punya mobil pertama. Jadi secara mobil ini masih bisa dirapihkan. Jadi itu teman-teman, mudah-mudahan teman-teman bermanfaat. Lainnya dari segi body teman-teman silahkan silahkan teman-teman lihat aja. Kalau body kan bisa menyesuaikan bagus enggaknya, bisa kelihatan. Kekurangan kelebihannya kurang lebih seperti itu teman-teman. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.